Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian input output. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah kelas dengan nama input output yang akan kita gunakan untuk belajar mengenai materi input output. Jadi apa itu input? Input adalah masukan dari user bisa atau dari manapun yang berasal dari luar program. Jadi ada dua library Java yang dapat digunakan untuk menangani kasus input. Yang pertama yaitu scanner dan yang kedua adalah buffer reader. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama yaitu yang scanner. Baiklah, cara pemakaian scanner. Jadi pertama kita perlu untuk mengimport kelas dari scanner terlebih dahulu. Caranya adalah import java.util.scanner dan letakkan import ini di luar kelas input output atau di luar kelas yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah instansiasi objek. Caranya adalah scanner, kemudian nama objeknya, kemudian new scanner system in. Ini digunakan supaya metode-metode atau fungsi-fungsi yang ada di kelas scanner itu bisa kita pakai di program kita. Kemudian langkah ketiga adalah pakai ke variabel. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Jadi ketika user itu menginputkan suatu nilai, maka ada metode dari kelas scanner yang akan menangkap inputan tersebut. Nah, ketika ditangkap, maka kita perlu suatu wadah untuk menampung tangkapan ini. Jadi kita perlu mendeklarasikan suatu variabel yang akan kita gunakan untuk wadahnya. Jadi seperti itu maksudnya. Kemudian metode-metode yang ada di class scanner yang sering dipakai itu antara lain next in, next line, double, next boolean, next char, dan lain-lain. Nah, untuk fungsinya sendiri menyesuaikan namanya. Jadi misalkan next in itu digunakan untuk menangkap inputan user yang berupa integer. Kemudian kalau next line itu menangkap inputan user yang berupa string. Kalau double berarti inputan user yang berupa double, boolean yang berupa boolean, char yang berupa char, dan lain-lain yang bisa diekspor sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian output. Jadi suatu alur program itu secara sederhana biasanya adalah input, proses, dan output. Nah, output ini adalah tahapan terakhir dari alur kerja suatu program. Jadi fungsinya adalah untuk menampilkan hasil proses dari inputan. Itu akan ditampilkan di bagian output. Jadi di Java ada beberapa cara untuk melakukan output, tapi di sini akan kita bahas 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan print, kedua print line, dan yang ketiga ada printf. Nah, cara pemakaiannya sendiri kita perlu menuliskan system.out.print. Nah, print yang belakang ini kita bisa memilih salah satu dari 3 opsi ini. Bisa menggunakan print biasa, print ln, dan printf. Nah, apa perbedaan dari ketiganya? Jadi misalkan contohnya seperti ini. Ada 2 statement. Misalkan statement output 1 dan statement output 2. Nah, kalau misalkan kita menggunakan print yang biasa, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, dia akan ditampilkan sejajar atau bersampingan tanpa pindah baris. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan print ln, maka akan ditampilkan ganti baris. Jadi print output 2-nya itu di bawah output 1. Seperti itu untuk perbedaan dari print dan print ln. Kemudian ada yang namanya printf. Nah, printf ini gunanya adalah untuk ketika kita ingin menampilkan suatu output tapi kita ingin membuat format tertentu untuk output tersebut. Jadi ada beberapa format yang bisa digunakan. Yang pertama adalah %s, yaitu untuk string. Kalau misalkan s-nya dalam bentuk uppercase atau capital, berarti untuk string yang akan diubah menjadi huruf kapital atau uppercase. Kemudian untuk bilangan bulat bisa menggunakan %d, untuk bilangan float double bisa menggunakan %f. Kemudian untuk char itu menggunakan c. Char ini sama dengan string tadi, ada yang uppercase dan lowercase. Kemudian untuk ganti baris bisa menggunakan %n dan lain-lain yang bisa dieksplor sendiri.
Nah, itu mungkin untuk pembahasan mengenai input dan output. Sekarang kita masuk ke implementasinya. Jadi di sini ada sebuah soal sederhana, yaitu buatlah program yang dapat menerima input dari pengguna berupa berat badan, tinggi badan, dan nama user. Kemudian program dapat menghitung IMT atau indeks massa tubuh dari inputan user. Rumus mencari IMT sendiri adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dengan satuan meter, kemudian dikuadratkan. Nah, karena di sini kita memerlukan input, maka kita perlu untuk mengimport terlebih dahulu library scannernya atau kelas scannernya. Pertama kita naik ke atas, kemudian di bawah package dan di luar kelas kita tuliskan import Java util scanner. Ini untuk mengimport kelas scanner. Kemudian setelah itu kita melakukan instansiasi objek. Caranya seperti yang telah dibahas tadi, yaitu scanner. Misalkan kita pakai namanya in saja, sama dengan new scanner system.in titik koma. Ini adalah instansiasi objek scanner dengan nama in. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel. Jadi kita perlu mencari apa saja variabel yang dibutuhkan. Jadi di sini ada berat badan, kemudian tinggi badan, dan nama. Kemudian ada juga untuk menampung hasil perhitungan IMT, kita misalkan namanya IMT. Jadi double berat badan, kemudian tinggi badan, dan IMT dalam tipe data double. Kemudian namanya dalam tipe data string. Seperti ini. Jadi ada 4 variabel yang kita buat atau kita deklarasikan. Yang pertama adalah berat badan, tinggi badan, dan IMT dengan tipe data double. Kemudian variabel nama dengan tipe data string. Kemudian setelah itu kita meminta inputan dari user. Misalkan seperti ini. Masukkan nama Anda. Nah, di sini kita perlu wadahnya untuk menampung hasil tangkapan. Jadi kita tadi sudah mendeklarasikan variabel nama yang akan kita gunakan di sini. Jadi nama sama dengan in, ini berasal dari sini tadi, objek yang telah kita instansiasi tadi. Kemudian dot next line, karena yang akan kita tangkap adalah inputan berupa string. Kemudian kita copy saja supaya cepat. Nah, kemudian di sini adalah tinggi berat badan, kemudian di sini tinggi badan. Kemudian kita mungkin perlu menambahkan keterangan di sini dalam bentuk kilogram dan dalam satuan meter. Kemudian di sini menyesuaikan, karena di sini berat badan, maka di sini variabelnya juga berat badan yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian tipe tangkapannya adalah next double. Begitupun yang ini. Di sini tinggi dan di sini next double. Seperti itu. Ini adalah digunakan untuk meminta inputan user. Kemudian kita masuk ke bagian perhitungan IMT-nya. Sesuai rumusnya, IMT ini kan tadi sudah kita deklarasikan variabelnya di sini IMT. IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Bisa ditulis seperti ini, atau kita bisa memanfaatkan fitur Java, yaitu IMT sama dengan berat badan dibagi math.po. Nah, math.po ini digunakan untuk mempangkatkan suatu bilangan. Jadi misalkan 2 pangkat 2, berarti kita bisa menggunakan math.po 2,2. Nah, untuk parameter pertama itu kita isi dengan bilangan yang akan kita pangkatkan. Di sini kan yang akan kita pangkatkan adalah tinggi badan, maka tulis tinggi badan, koma, kemudian berapa pangkatnya. Di sini kita akan mempangkatkan 2, berarti di sini 2, kemudian titik koma. Ini hapus saja. Nah, kita sudah berhasil membuat proses perhitungan IMT dan disimpan di variabel IMT. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian output.
Jadi bagian output kita menggunakan printf, kemudian petik, kemudian ini nanti kita bahas bersama. Saya akan tulis dulu. Seperti ini. Jadi kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita run. Maka di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Jadi ini masukkan nama Anda ini berasal dari sini. Masukkan nama Anda. Misalkan nama kita adalah Uchiwa. Kemudian enter. Masukkan berat badan Anda dalam bentuk kilogram. Ini berasal dari sini. Misalkan berat badannya adalah 70 kg. Kemudian tingginya adalah 1,75 misalkan. Kemudian enter. Oh, ternyata error. Errornya terletak di exception create checkpoint conversion sama dengan oke. Coba jalankan ulang. Berarti errornya berada di daerah sini. Oh, ini dia. Kita perlu S di sini. Nah, harusnya ada error sekarang. Uchiwa 70 1,75. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi bagaimana cara ininya? Jadi ini persen negatif 15S ini maksudnya adalah, jadi kita akan mengalokasikan suatu ruangan sebesar 15 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ada 15 kotak anggap saja. Nah, kemudian negatif ini dimaksudkan adalah kita mulai dari yang paling kiri. Jadi misalkan di sini kan adalah nama kamu, kita masukkan di sini. Berarti di sini N A M A spasi K A M U, kemudian sudah, kemudian sisanya ada kosong, kemudian ada titik 2, baru masuk ke namanya adalah Uchiwa. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 15 pengalokasian tempat, tapi karena hanya diisi dengan nama kamu, maka sisanya akan dikosongkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini 70-nya itu banyak sekali nol di belakang komanya. Kalau bagaimana cara kita membuat supaya hanya 2 angka di belakang koma misalkan, berarti kita perlu menambahkan titik 2 titik 2 titik 2. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini titik ini maksudnya adalah titik yang di sini. Kemudian 2 ini berapa bilangan yang akan ditampilkan setelah koma. Di sini kita hanya perlu 2 misalkan. Berarti hasilnya akan menjadi seperti ini.
Sekarang hasilnya menjadi 2 angka di belakang koma. Mungkin itu untuk materi tentang input dan output. Setelah ini kita akan belajar mengenai seleksi kondisi di Java.